Fosil berasal dari bahasa Latin yaitu fossa yang berarti bahan galian. Fosil merupakan sisa-sisa makhluk hidup yang telah membatu. Sisa-sisa tersebut dapat berupa tulang, cangkang, gigi, jejak kaki, maupun bagian-bagian yang lain. Fosil manusia kera yang pertama, Australopithecus africanus, ditemukan oleh Raymond Dart pada tahun 1924 di desa Tau. Memiliki ciri-ciri tubuh ramping, tinggi rata-rata 115-138 cm dengan berat 30-41 kg. Tangan panjang, jari melengkung, tulang belakang melengkung, serta struktur kaki dan paha yang menunjukkan kemampuan berjalan tegak, namun masih bisa memanjat. Yang kedua, Paranthropus robustus, merupakan hominin purba yang hidup sekitar 1,8 sampai 1,2 juta tahun lalu di Afrika Selatan. Ditemukan pada tahun 1938 oleh Gert Berlans dan diidentifikasi oleh Robert Broom, yang memiliki ciri khas berupa rahang besar, gigi geraham lebar dan tebal, serta tonjolan sagital yang menunjukkan otot rahang kuat yang digunakan untuk mengunyah makanan yang keras atau berserat. Memiliki tubuh yang lebih kecil dari manusia modern. Struktur tengkoraknya mencerminkan adaptasi terhadap pola makan khusus. Fosil manusia purba yang pertama, Sinanthropus pekinensis, yang merupakan manusia purba yang fosilnya ditemukan di Gua Naga, daerah Peking, negara Cina oleh Davidson Black and Franz Weinreich. Sinanthropus pekinensis ini dianggap bagian dari kelompok Picanthropus karena memiliki ciri tubuh atau badan yang mirip serta hidup di era zaman yang bersamaan. Sinanthropus pekinensis memiliki volume isi otak sekitar kurang lebih 900 sampai 1200 cm3. Yang kedua, Meganthropus paleojavanicus, yang merupakan manusia raksasa dari Jawa. Jenis manusia purba ini memiliki ciri rahang yang kuat dan badan tegap. Diperkirakan makanan jenis manusia ini adalah tumbuh-tumbuhan. Masa hidupnya diperkirakan pada zaman Pleistosen awal, yang dimana ciri-ciri dari Meganthropus paleojavanicus yaitu memiliki tulang pipi yang tebal, memiliki otot kunyah yang kuat, memiliki tonjolan kening yang mencolok, memiliki benjolan belakang yang tajam, tidak memiliki dagu, memiliki perawakan yang tegap, serta memakan jenis tumbuhan. Yang ketiga, Picanthropus electrus, merupakan jenis manusia purba yang ditemukan oleh Eugene Du Bois di Trinil pada tahun 1890, yang berarti manusia kera yang berjalan tegak. Fosil ini ditemukan juga di Mojokerto, yang disebut dengan Picanthropus mojokertensis, yang memiliki ciri-ciri yaitu tubuh tegap, tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm, wajah menonjol ke depan, dan volume otak 750 sampai 1000 cc. Mereka hidup di zaman Pleistosen Tengah yang menggunakan alat bantu sederhana dan hidup nomaden. Fosil manusia modern yang pertama, Homo sapiens, merupakan spesies manusia modern yang muncul sekitar 200.000 tahun lalu di Afrika dan menyebar ke seluruh dunia. Ciri-cirinya meliputi volume otak besar sekitar 1350 cc, tengkorak bulat, dahi tinggi, wajah datar, dagu menonjol, serta rahang dan alis yang kecil. Mereka memiliki kemampuan berpikir yang kompleks, menciptakan bahasa, seni, serta hidup dalam masyarakat terorganisir. Yang kedua, Homo soloensis, merupakan manusia purba yang ditemukan di lembah Sungai Bengawan Solo, Jawa Tengah. Hidup sekitar 100.000 sampai 50.000 tahun lalu. Memiliki volume otak antara 1000 sampai 1300 cc dengan tulang alis dan dahi miring. Homo soloensis belum menunjukkan bukti budaya simbolik, namun diperkirakan mampu membuat alat sederhana dari batu. Anatomi perbandingan adalah ilmu yang mempelajari mengenai persamaan dan perbedaan anatomi dari makhluk hidup. Menurut Champerl et al. 2003, anatomi perbandingan konsisten dengan bukti-bukti bahwa evolusi adalah suatu proses pemodelan ulang di mana struktur yang berfungsi dalam satu kapasitas dimodifikasi ketika mereka mengemban fungsi baru.
A. Homologi. Homologi menunjukkan adanya kesamaan struktur, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Hal ini dapat dilihat pada struktur tungkai atau alat gerak pada kelompok vertebrata, tangan pada manusia, kaki depan kucing, sayap kelelawar, serta sirip paus memiliki struktur yang sama, namun masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. B. Analogi. Analogi menunjukkan adanya kesamaan fungsi organ tubuh tetapi memiliki struktur yang berbeda. Hal ini bisa dilihat dari sayap kupu-kupu, sayap burung, dan sayap kelelawar. Embriologi perbandingan. Embriologi perbandingan mempelajari perkembangan embrio hewan multiseluler dari zigot hingga fase tertentu, kecuali hewan yang berkembang secara vegetatif. Hewan vertebrata seperti ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia memiliki pola perkembangan zigot yang serupa hingga fase pembelahan, gastrulasi, dan diferensiasi. Perbedaan utama terletak pada jumlah kuning telur dalam telur masing-masing. Dalam perkembangan lanjut, embrio menunjukkan ciri khas spesiesnya, seperti paruh dan sayap pada burung atau insang dan celah insang pada ikan dan katak. Katak mengalami transisi dari respirasi di air menggunakan insang menjadi respirasi di darat menggunakan paru-paru. Proses ini menunjukkan adaptasi kehidupan sesuai habitatnya. Biogeografi merupakan sebaran distribusi geografis suatu organisme yang mencakup di dalamnya fitur-fitur biologi seperti genetik, morfologi, perilaku, fisiologis, demografis, dan ekologi pada seluruh dimensi geografis seperti jarak, elevasi, atau kedalaman. Biogeografi menjadi sangat penting karena digunakan sebagai dasar dalam konservasi spesies yang berkaitan dengan area, waktu, serta perubahannya. Biogeografi mencakup kemampuan biologi sebagai aspek biotik atau makhluk hidup, kemudian lingkungan atau habitat dari makhluk hidup itu sendiri, serta kemampuan pergerakan dan perpindahan dari komponen biotik tersebut untuk melakukan pemecahan. Makhluk hidup yang berasal dari satu spesies yang hidup pada satu tempat setelah mengalami penyebaran ke tempat lain, sifatnya dapat berubah. Perubahan itu terjadi karena di tempat yang baru, makhluk hidup tersebut harus beradaptasi demi kelestariannya. Selanjutnya, adaptasi bertahun-tahun yang dilakukan akan menyebabkan semakin banyaknya penyimpangan sifat bila dibandingkan dengan makhluk hidup semula. Dua tempat yang dipisahkan oleh pegunungan yang tinggi atau samudera yang luas mempunyai flora dan fauna yang berbeda sama sekali. Perbedaan susunan flora dan fauna di kedua tempat itu antara lain disebabkan adanya isolasi geografis. Genetika molekuler memberikan bukti kuat tentang evolusi melalui analisis DNA dan protein yang menunjukkan kesamaan genetik antar spesies. Semua makhluk hidup menggunakan kode genetik yang sama, menunjukkan bahwa mereka berasal dari nenek moyang yang sama. Sequencing DNA memungkinkan ilmuwan untuk membaca urutan basa nukleotida ATCG dalam gen suatu organisme. Dengan membandingkan sekuens DNA dari berbagai spesies, kita dapat mengidentifikasi tingkat kesamaan dan perbedaan genetik. Semakin mirip sekuens DNA dua spesies, semakin dekat kekerabatan evolusioner mereka. Hasil sequencing DNA kemudian digunakan untuk membangun pohon filogeni, yaitu diagram bercabang yang menggambarkan hubungan evolusi antar spesies. Pohon filogeni menunjukkan bagaimana organisme berevolusi dari nenek moyang bersama melalui perubahan genetik yang terakumulasi seiring waktu. Cabang-cabang pohon mempresentasikan divergensi atau perpisahan spesies akibat mutasi, seleksi alam, atau isolasi geografis. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye-bye!